Di sini kita ditakdirkan untuk berhenti. Dapat banyak, Pak. Biar Sari yang bawa. Tidak usah, biar Pak Ges saja yang bawa. Ini? Sari juga bisa. Sari tidak pantas bawa ikan. Kenapa? Kawan-kawan Sari boleh. Tidak pantas. Kalau Bapak. Ayo. Sari, duduklah di tempatmu. Sekali-sekali, Sari ingin duduk dekat Kak Jaya. Tidak, Sari. Sari duduk di sini. Kenapa tidak boleh? Di rumah ini, setiap orang sudah punya tempatnya masing-masing. Sari, pindah, nak. Jaya, ada apa dengan kamu? Panjaya, barangkali sudah waktunya kau sampaikan pada mereka. Aku sedang menunggu saat yang tepat. Hubungan mereka bertiga begitu erat. Aku khawatir akan menguncangkan jiwa mereka. Memang sulit untuk menyampaikan kebenaran. Mereka masih anak-anak. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Aku mau menunggu beberapa tahun lagi. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Ya, siapa tahu. Yang satu laki-laki, yang lainnya perempuan. Segalanya bisa terjadi. Tidak. Tidak mungkin. Mudah-mudahan tidak. Jero, kenal dengan Made Murde? Kenal, Pak? Di mana rumahnya? Di sebelah sana rumahnya. Bapak mau ke sana? Iya. Mari ke saya antar. Ye. Panjaya, ada tamu. Oh, Sang Yang Widi, Rudite, Kompiang, Rudite, Kompiang. Rudite Kepiar. Jadi begitulah. Aku teruskan pekerjaanku yang dulu mengajar tari. Panjaya,
Aku ingin menurunkan karunia ini pada anak-anakmu. Usul Kak Rudita itu memang baik. Sari harus mendapatkan pendidikan yang sepadan. Dan aku tidak mampu memberikannya di sini. Tapi jika aku harus melepaskan Sari tinggal di Kintamani, apakah aku tidak melanggar amanat Ratu? Kau sudah membesarkannya dan memberinya kasih sayang. Kau telah menyelamatkan satu-satunya keturunan junjungan kita, Gusti Alitrai. Dan sekarang sudah waktunya untuk memberinya pendidikan. Beri aku kesempatan untuk berbakti kepada Ratu. Nasib tidak pernah berhenti di satu tempat. Dia berjalan, kemana dia kita bawa? Kita berangkat sekarang. Pak, Kak Jaya mana? Jaya? Kak Jaya! Pak Ge, Meme lihat di Ketanjung tadi. Mai, Kak Jaya! Kak! Kak Jaya, kami mencari-cari kakak. Kami tidak mau pergi sebelum bertemu kakak. Sekarang sudah bertemu. Pergilah. Kak, kami tidak mau pergi kalau kakak sedih. Aku senang. Aku gembira. Aku tertawa. Kak. Sudahlah. Simpanlah ini. Untukmu.
itu akhirnya akan mengalir ke laut. Sama halnya dengan kita, juga akan kembali ke pantai. Kak Page, Ya, bagaimana ya Kak Jaya sekarang? Ini yang ditunggu kawan-kawan kita di Lombok. Dengan senjata ini mereka tidak akan jadi bulan-bulanan Belanda. Belanda pasti masih patroli di Selat Lombok. Benar, Deng. Bisa berbahaya kalau dibawa dengan perahu ini. Ya. Pasti dicegat. Seperti dulu saja. Deng. Ya. Nanti tunggu isyarat dariku. ya. Kak Page, kemana ya Kak Jaya? Awas malam. Oh. Daeng, bagaimana kalau kita suruh lihat? Kita tunggu sebentar. Ya. Itu dia, Mi. Siap, Kang. Ya. Melawang. Ahmad. Ya. Siap turunkan. Siap. Daeng, ini kawan kita. Lalu Abdullah, utusan dari Lombok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang mengirim surat kemari? Pak Lalu Ali Akbar. Oh, bagus. Apa kabar dengan dia? Mereka terpaksa mundur ke timur. Belanda mendesak terus. Kalau begitu senjata-senjata ini sebaiknya kita bawa dengan perahu-perahu nelayan saja. Iya, Daeng. Ya. Mari kita angkat. Wayan, kamu di depan. Ayo. Ayo. Terima kasih atas semua bantuan ini, Daeng. Bapak Abdullah. Dengan membantu saudara-saudara, sebenarnya kami membantu diri sendiri. Kami menyingkir dari Sulawesi. Karena negeri kami dikuasai oleh Belanda. Kami tidak sudi hidup di bawah mereka. Sekarang, kampung halaman kami ada di mana-mana. Di laut lepas dan di seluruh Nusantara ini. Setiap orang yang melawang Belanda adalah saudara kami. Tapi Belanda sudah mulai banyak di sini. Apa kau senang lihat itu? Seng. Tapi apalah daya saya. Bahwa kau tidak senang, itu sudah besar artinya, Mi. Paman, ada apa saudara itu kemari? Mereka dari Karangasem. Mereka sering berpatroli di sini. Tapi buat apa? Mereka sedang mencari penyelundup senjata yang sering singgah di sini. Penyelundup senjata? Kemana, Paman? Lombok. Rakyat Lombok sedang berperang melawan Belanda.
Jadi sampai nanti malang ya lalu. Baik, Daeng. Bagus. Lalu sampai nanti. Baik, Jaya. Jaya, kemana saja kau? Paman. Coba lihat, siapa yang bersama aku? Paga, kamu. Kak Jaya. Jadi gagah kau sekarang. Mana Sari? Sari di rumah. Kemana saja kakak? Kakak banyak pekerjaan. Yuk. Paman, siapa ini? Pak Daeng. Sahabatku Bapak Kompiang. Ya, sudah lama tidak berjumpa. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama saya tidak lewat di sini deh. Tidak ada yang dibawa. Paga, ini teman kakak, Daeng Asis. Nah, udah kapal. Ah, Daeng ini adik saya, ah, seniman. Baru pulang dari Kintamani. Ih, punya adik kau rupanya. 2 adik saya, 1 perempuan. Oh, Mereka belajar nari di Kintamani. oh. Jaya, tadi aku ketemu serombongan serdadu Belanda. Apa mereka sudah datang kemari? Mau apa serdadu Belanda itu ke sini? Cari ikan asin barangkali. Iya, iya, iya. Baiklah, Daeng. Ah, Kami pergi dulu. oh, Nanti sore ada upacara di pura. iya. Iya, iya. Tiang pamit. Tiang pamit, Daeng. Tiang pamit. Iya, Bapak. Ayo. Jaya. Jaya. Kau dan Paman pulanglah dulu. Aku ambil sesuatu buat Sari.
ada serdadu menuju kemari. Sebaiknya kembali ke perahu. Ya. Sampai nanti malam. Jaya sudah datang. Ya. Deng Aziz sudah ada? Belum.
Mari kita angkat senjata-senjata itu. Sebentar lagi dia pasti datang. Baik. Wayan, Made, kalian tunggu di sini. Jangan ikut saya. Ya. Paman. Siapa di situ? Jangan lari! Ayo, cepat, jangan sampai lolos! Mundur, mundur! Layar, layar! Ayo, tembak terus! Tembak! Cepat! Ayo, cepat, Toro! Abdullah, selamat jalan. Jaya, cepat! Mampus gue. Mereka lolos lagi. Pasti dengan senjata-senjata. Ayo, kembali. Ismail telah sahid. Ya. Itu untukmu. Sari, aku Jaya. Kak Jaya!
Bagus sekali. Bapak akan menceritakan sesuatu yang sudah lama Bapak rahasiakan. Setelah semuanya Bapak ceritakan, Bapak harap kita semua dapat berbuat sesuai dengan tuntutan kebenaran yang Bapak ungkapkan. Keris ini dititipkan kepada Bapak untuk dipergunakan sebagai bukti. Bukti apa, Pak? Inilah yang akan Bapak ceritakan. Morde, cepat selamatkan putriku, Morde. Kuatkan diri, Ratu. Besarkan dia, Morde. Keris ini untuk Gusti Ayu. Simpan baik-baik. Cepat Kuatkan lari. diri, Ratu. Cepat lari. Tinggalkan aku. Kompiang, selamatkan anak dan istriku. Kita ketemu di undakan status. Baik. Merasa ada yang berbeda antara kita. Kita gembira dan sedih untuk hal-hal yang sama. Darah kita sama merahnya. Gusti Ayu, semuanya sudah ditentukan oleh Sang Hyang Widi. Kita manusia hanya mematuhi. Berbuatlah sesuai dengan martabat seorang yang berdarah kesatria. Mengapa Gusti kemari? Aku ingin selalu dekat kakak. Kenapa kakak begitu? Memang seharusnya begini. Kak, Semuanya sudah berakhir. Jalan sudah buntu. jalanku. Kemana aku dibawa pergi? Jalan yang tinggal adalah jalan ke dunia yang gelap, di mana tidak ada manusia yang pernah kembali. Kemana kakak pergi? Ke sana aku pergi.
Gusti, aku tahu apa yang akan kalian lakukan. Itu adalah perbuatan orang-orang yang pengecut. Perbuatan orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Biarkan kami, Paman. Aku tidak bermaksud menghalangi kalian. Aku hanya ingin mengungkapkan pendapatku. Setelah itu, terserah kalian. Kalian adalah anak-anak yang tidak tahu membalas budi. Aku masih ingat bagaimana muda terseok-seok menggendong Gusti. Agar Gusti tetap hidup. Kekuatan itu datang karena kesetiaannya pada ayah Gusti. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Kalau Gusti mati, orang tua itu akan menderita, lalu mati. Matinya bukan karena usia, tapi karena hatinya yang luka. Sari! Sari! Perempuan muda sekali merubah pendirian. Bodoh. Apa kau sudah tidak percaya lagi pada kehidupan? Kehidupan mempunyai 1000 pintu untuk cintamu. Maut? Tidak. Jalan hidup ada 1000. Kalau kau mau mencari, jalan itu akan kau temui. Gusti Ayu cinta padamu. Kalau kau setuju, aku siapkan segalanya. Paman, kami sudah memutuskan untuk lari. Aku orang tua. Aku sahabat bapakmu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mendengar apa yang kau katakan tadi. Aku hanya bisa
ikut berdoa. Semoga orang-orang yang bercinta akhirnya dipersatukan juga. Kramaning dadi manusa Allahu Akbar. Mana saja aku pergi, aku temui hal yang sama. Di negeriku juga, seorang putri bangsawan tidak mungkin bisa kawin sama orang kebanyakan. Di Jawa, di Tanah Bayu juga ketemu hal yang sama. Padahal Tuhan tidak membedakan makhluknya. Di mata Tuhan perbedaan manusia pada yang buruk dan yang baik. Dan semua itu diukur dari perbuatannya, bukan dari keturunannya. Aku tidak mengerti, Di. Tapi bagiku ini suatu kenyataan yang tidak bisa ditiadakan begitu saja. Aku tidak minta ada yang mengerti. Aku minta ada yang membantu. Apa saja yang kau perlukan, akan kami bantu. Mari kita cari bersama negeri, di mana manusia diukur hanya dari perbuatannya. Kapan kalian siap? Besok malam. Hah? Kenapa, Gusti? Tidak apa-apa, Pak. Sari, pesuat Sari. Mai, muli mai. Tiang mara teka. Maluana. Nggih. Mai, muli mai. Anting kejepna. Mai, enggal pede mai. Pesuat? Be. Maluan tuh. Mai jalan maluan. Nggih. Nah, Maluan nggih. Ngiring-ngiring. Siapa perempuan kurang ajar itu? Nawagang Ratu Cokerde. Dia penduduk desa ini. Bapaknya Imurde, seorang nelayan. Bawa dia kemari. Siapa kamu? aku... Kamu tidak tahu adab. Lancang terhadap rajamu, Punggawa. Beri pelajaran dia. Ratu. Maafkan kami, Ratu. Namanya Gusti Ayu Pandansari. Hah? Gusti? Mana bisa? Bapaknya nelayan kan? Mana bisa ksatria berbapakan sudra? Punggawa. Ratu, jangan terburu nafsu memberi hukuman. Periksa dulu dengan bijaksana. Nelayan itu bapak angkatnya.
Kalau begitu siapa bapaknya? Ampuni hamba, Ratu. Adapun ayah dari Gusti Ayu ini adalah... Siapa? Katakan! Almarhum I Gusti Ketut Alitrai. Hah? Itu pamanku. Kalau kau berdusta, kamu mengerti hukuman apa yang akan ditimpakan ke kepalamu. Hamba mengerti, Ratu. Baik, kalau begitu, suruh Imurde menghadap aku ke Puri. Sekarang juga. Nggih. Pamit, Ratu. Ratu. Oke. Hai perempuan, angkat kepalamu. Cekek. Kamu harus ikut aku sekarang juga. Keris ini milik pamanku. Aku betul-betul lega kini. Kewajiban yang kupikul selama ini untuk menjaga Gusti Ayu sesuai dengan martabatnya, hari ini berakhir sudah. Pengabdianku kepada Gusti Ketut Alitrai dan amanatnya telah kulaksanakan. Tapi dia tidak perlu tinggal di sana, Bapak. Ratu yang menetapkan begitu. Gusti Ayu seorang ksatria. Gusti Ayu akan diperlakukan sebagai seorang putri, lengkap dengan pelayan-pelayan. Aku ingin ketemu Sari. Kau tidak berhak untuk ketemu dia lagi. Kenapa tidak? Tempatmu ditakdirkan di gubuk ini. Tidak semua orang bisa masuk puri begitu saja. Aku akan masuk. Seumur hidupku yang kujaga adalah amanat raja yang diberikan kepadaku. Kini amanat itu telah kulaksanakan. Jika kau mau merusaknya, langkahi dulu mayat bapakmu. Kak Jaya! Aku juga sedih atas kepergian Sari. Kita bersaudara. Tapi sebelum kakak menyentuh bapak, bunuh aku dulu. Paga! Aku mencintai Sari, Pak. Aku tahu, Jaya. Tapi masing-masing kita sudah punya tempat. Hari ini aku gembira telah dapat menyembuhkan anakku dari melakukan kesalahan. Menjamah perempuan yang bukan untuknya.
Gusti. Gusti Ayu. Mari. Banyak sekali perempuan di sini. Ya, mereka itu selir-selir raja. Oh. Mau kemana? Ke taman. Apa Permaisuri tidak keberatan? Meskipun keberatan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup sebagai selir itu sungguh menyenangkan, Gusti Ayu. Tidak ada pekerjaan, setiap hari bersenang-senang terus. Silahkan, Gusti Ayu. Saya tidak usah dilayani terus. Saya biasa mengurus diri sendiri. Ratu akan marah sekali. Ratu sayang sekali pada Gusti Ayu. Ratu tidak suka kalau Gusti Ayu sedikit pun berkekurangan. Sejak Gusti Ayu pergi, rumahku terasa sunyi, seakan-akan tidak punya roh. Paga sibuk dengan ayam aduannya. Jaya jarang pulang. Saya merasa seolah-olah mereka menyalahkan saya. Pandaya, semuanya sudah ditentukan oleh Sang Yang Widi. Dan perbuatanmu itu, perbuatan yang terpuji. Saya ingin pulang ke Kosambi, Nipoko. Saya gadis biasa, miskin. Orang-orang yang saya cintai ada di sana. Gusti punya kekasih. Gusti Ayu tidak bisa meninggalkan Puri. Kalau Gusti ingin berkirim pesan, saya bisa membantu. Tetapi Ratu tidak boleh tahu. Saya bisa dihukum. Di mana dia? Di Kosambi. Namanya? Bagaimana saya bisa menyampaikan pesan kalau saya tidak tahu namanya? Pesannya apa? Katakan, saya akan tetap setia. Namanya? Iwayan Jaya.
Cuma ayam Ipage yang dapat mengalahkan ayam-ayam mereka. Mereka pandai mengikatkan taji. Tapi Ipage juga pintar. Tidak ikut bertaruh, Paga? Tidak. Aku tak ada uang. Kalau terlalu besar taruhannya. Kalau kau mau, aku bisa pinjamkan. Aku mau. Mari, kita bicarakan sebentar di sana. Yuk. Ayamnya, kau kasih saja dia yang pegang. Tolong kau bawakan ayam Paga. Mana dia? Apalagi kalau bukan pinjam uang. Duangsa. Oh, duangsa. Oh, duangsa dogen tuh. Gak ada tuh, itu. Ya, itu. Aduh, beli. Salah sana. Aduh. Paga, Mai. Kau dicurangi. Yang mana orangnya? Itu yang berkain merah. Hei, Jero. Semua orang bilang ayam kalian bertua dan berilmu. Itu tidak benar. Kau cuma pembohong. Yang benar kalian penipu dan curang. Apa maksudmu? Ada orang melihat kau melonggarkan taji ayamku. Mengaku apa tidak? Tidak. Bapak! Paga, Maya berkerja. Curang. Dia nyabur keris nih. Curang. Mengaku tidak. Ampun, bukan kemauanku. Siapa yang suruh? Hah? Pagar di belakang! Kak! Aku tidak senang serdadu Belanda itu memasuki wilayah kita tidak dengan izin. Apa nasihat Paman? Sebaiknya Ananda kirim utusan untuk menyampaikan sikap kita.
Gusti Ayu, mari, mari. Apa yang membuat Adinda tergopoh-gopoh datang kemari? Hamba datang untuk menyatakan terima kasih atas pemberian ratu. Itu pemberian yang tidak berarti. Tidak sebanding dengan kekayaan yang akan Adinda miliki nanti. Bertahun-tahun Adinda hidup di tengah kemelaratan akibat fitnah. Kakanda merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki yang tersalah selama ini. Mamanda Dewa Budu dan Kakanda berunding mencari hari yang baik untuk penobatan Adinda. Semua keinginan Adinda akan Kakanda penuhi. Memang ada keinginan yang ingin hamba ajukan. Katakan, Kakanda akan laksanakan. Ratu, hamba dengar besok ada pengadilan Kertagose untuk seorang pemuda yang bernama Iwayan Jaya dari Kosambe. Oh, nelayan itu. Dia seorang pembunuh. Dia anak Imurde. Dia kakak hamba. Hamba yakin dia membunuh tidak dengan sengaja. Mungkin karena terpaksa. Ampunilah dia, Ratu. Anak Imurde. Kakakmu? Selong. 10 tahun Nusa Penida. 10 tahun. 10 tahun. Itu bukan hakku. Kertagose telah mengambil dan menjatuhkan keputusan. Hamba mohonkan ampun untuknya, Ratu. Jasa dan budi baik Imade Murda telah teramat besar pada hamba. Dari kecil hamba memperoleh kasih sayang hanya dari orang-orang Sudra. Pandansari, kau menentang aku. Ampun, Ratu. Hamba bodoh. Hamba hanya mengatakan apa yang hamba rasakan benar. Benar. Yang benar adalah kau seorang yang berdarah ksatria. Dan pembunuh itu bukan. Jika kau melibatkan diri dengannya, kau akan ikut hina. Sedangkan aku akan membalikan martabatmu demi hormatku kepada ayahmu. Tapi yang Ratu lakukan ialah menyakiti hati hamba dan menekan batin hamba. Pandansari, ingat, dengan siapa kau berhadapan? Perhiasan ini tidak pantas melekati tubuh hamba. Izinkanlah hamba kembali ke tengah keluarga hamba, kaum Sudra. Tidak, tidak bisa. Ananda Ratu, perkara yang penting begini, sebaiknya kita bicarakan dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Ananda Gusti Ayu, apakah sudah tetap hati Ananda akan memasuki alam Sudra?
menolak karunia yang telah dilimpahkan oleh Sang Yang Widi kepada Ananda? Pamanda, Ananda kembalikan karunia ini untuk menerima karunia yang lain. Dia selalu membela adiknya. Dia pemberani. Pak, cepat Pak. Kak Jiwa, suruh lebih cepat. Tolong lebih cepat, Pak. Tidak bisa, Jero. Kudanya sudah lelah. Kak Jaya. Kak Jaya. Sebentar, Beli. Ada apa? Boleh saya pamit dengan bapak saya? Tidak ada waktu. Kita segera berangkat. Sebentar saja. Tidak bisa. Ada apa? Dia mau mengasuh, Pak. Saya minta izin pamit dengan bapak saya. Kawal dia. Ayo. Ampuni aku, Bapak. Jaya, kuatkan hatimu, Nan. Kak Jaya. Kakak dihukum karena aku, Kak. Ampuni aku, Kak. Semua sudah ditentukan, Pak Age. Jaga kehormatan Pandansari. Jaya, ini pisang untuk kamu. Iya, Nek. Untuk kamu, Jaya. Cepat. Ini Jaya. Turun. Ayo cepat, jalan. Kak Jaya. Gusti. Kak Jaya. Kak Jaya. Adik saya itu. Tidak bisa. Bunda. Ayo naik. Mohon sebentar. Sari. Kak Jaya. Berangkat. Kak Jaya. Kak Jaya. Kak Jaya. Aku tunggu kakak kembali sampai kapanpun. Aku sudah bebas. Bebas. Bebas.
habis. Habis? Iya, habis. Sudah lama, Paman? Baru. Cepat selesai, Sari. Kurang enak badan, Paman. Oh. Sari, Bapak mau bicara sebentar. Tadi Iwaryu datang kemari, mau mengajak kau dan Page ikut rombongannya. Bapak pikir baik juga. Dia juga sudah bicara dengan Sari tadi. Biarlah Kak Page saja yang pergi. Sari belum berminat. Oh, Sari ingin istirahat, Pak. Paman. begitulah dia sekarang, Kompiang. Wayan. Wayan, tunggu. Ada apa? Ini. Titip buat adikku Sari. Katakan aku sehat. Aku pasti kembali. Baik. Ini. Hei Jayu, apa itu? Sini. Buat adikku. Coba lihat. Sudah ada izin? Apa izin? Ya izin, lengah. Buat kekasihmu itu ya? Aku tanya, jawab. Ya. Tidak bisa. Harus tetap ada izin. Dan ini harus dikembalikan pada tempatnya. Hah? Jangan, jangan. Kurang ajar kau. Lihat ini. Jangan. Bapak. Yang akan berangkat jalan terus. Yang lain kembali ke barak. Ayo jalan. Pak. Ayo. Ini titipannya. Itulah pertemuan saya yang terakhir dengan Jayu.
Nona Bugenda yang baik. Dan Panansari penari yang tidak ada tandingannya. Jangan biarkan dia tenggelam dalam kesedihan. Mari kalian ikut rombongan kami berkeliling. Sari, Page, kalau aku mati. Tidak, Pak. Jangan tinggalkan Sari. Itulah yang Bapak risaukan. Siapa yang akan menjaga dan melindungimu nanti? Pak, saya sudah berjanji dengan Kak Jaya untuk menjaga Sari, Pak. Bapak.
Itulah semua yang terjadi di Kesambe. Bangsat. Siapa? Iwayan Jaya yang lari, Gusti. Hah? Ayo, siapkan pengejaran. Kosamba. Aku kira dia menari. Aku akan ke sana. Pergilah, aku tunggu di pantai. Ya. Pitong dino, bapa sing ngajang jeneng Dewi Sita. Tolong, tolong bapa bangi deh boga pari. Pakulon lah mangke ade kekeno. Nah, engal-engal jemakang bapa jeneng Dewi.
Jadi ini anaknya Ipageh dan Panansari. Nggih. Bung jebos mepeneh mulai. Kamu malu? Jadi benar rupanya kau telah menikah dengan Pageh. Aku kembali untuk melihat sampai di mana kesetiaanmu. Alangkah dangkalnya hati perempuan. Perempuan yang berteriak dan berjanji akan menunggu sampai kapanpun. Rupanya kau tunggu aku dengan anak dari adikku sendiri. Bertahun-tahun semua penderitaan aku pikul dengan harapan suatu hari aku akan bersamamu. Dan ini yang kau berikan padaku, Sari. Izinkan aku memberi keterangan. Kak, aku tidak seburuk yang kakak kira. Kalau pasir di tebing itu dapat berbicara, merekalah yang akan menjadi saksi. Bagaimana aku menanti kakak kembali? Cintaku tidak berubah. Tapi apa yang aku harus lakukan kalau kakak dikabarkan mati? Aku dikabarkan mati. Wayan yang menyampaikan kemari. Wayan. Di hadapan Bapak, waktu Bapak masih hidup. Tapi, bagaimanapun juga, cintaku tidak berubah pada kakak. Kalau begitu, kau hakku. Kau masih mencintai aku. Sekarang kau harus ikut aku. Kak, aku sudah jadi istri Kak Pageh. Tapi kau mencintai aku. Kak Jaya. Sari, aku tunggu kau di pantai. Kak Jaya. Pageh,
Pandansari tidak akan kemana-mana. Page, dia mencintai aku, bukan kamu. Biarpun begitu, sekarang ia masih istriku. Selama aku ada, dia tidak akan ikut siapa-siapa. Aku berjanji pada kakakku Wijaya untuk menjaga kehormatan Pandansari. Kehormatan Pandansari kini adalah kehormatan wanita bersuami. Jaya, sepasukan prajurit datang kemari. Mari kita pergi. Jaya. Page, kenapa dia? Kalau dia ditangkap, dia bisa disiksa. Bilang dia. Kak, cepat lari, Kak. Lari. Cepat lari. Biar ku tahan mereka. Page, jangan. Mereka akan menembakmu. Biar. Tak apa. Asal kakak bisa lolos. Page, kau tidak usah ikut campur. Kau tetap tinggal di sini. Oh, Jaya. Jaya, cepat. Ini rumahnya. Hati-hati, Page. Lari, Kak. Ayo masuk. Mana Jaya? Tidak ada di sini. Periksa rumah ini. Baik. Itu dia. Ayo cepat kejar. Ayo kejar. Siapa namanya? Jaya. Jaga dia baik-baik. Hah? Aman? Jaya? Ayo, ayo. Oh, Jaya, cepat, Li. Ayo lewat sini. Ayo. Cepat, cepat. Ayo. Cepat, Jaya. Cepat. Jaya, Om Jang. Cepat ke perahu. Aku lindungi kalian. Paman, lari, lari. Ah, Paman. Dai, tolong Paman, Dai. Berikan senjata itu padaku. Bantu. Mari ke perahu. Tinggalkan aku sendiri di sini. Jangan. Cepat. Cepat. Ayo, Paman. Cepat. Paman pergi. Pergi.
yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi, kemana kita sekarang, Jaya? Ke kampung halamanku yang baru, Laut Bebas.